Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum alayhi. Baik, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita alhamdulillah pada malam hari ini masih diberi berbagai kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan hingga alhamdulillah pada malam ini kita bisa menghadiri kembali ngobrol perkara Islam. Salawat berserta salam juga mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa sampaikan salam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, seperti biasa pada acara ngobrol perkara Islam ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemaparan materi yang insya Allah akan pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Juda, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Yang berikutnya acara sesi tanya jawab, dan diharapkan nanti untuk rekan-rekan sekalian mempersiapkan pertanyaan terbaiknya agar suasananya biar lebih hangat lagi, karena memang dalam agenda ngobrol perkara Islam ini memang harus banyak diskusinya ya daripada materi yang disampaikan, seharusnya seperti begitu. Dan acara selanjutnya doa dan tutup. Baik, untuk efektivitas waktu kita buka ngobrol perkara Islam pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan atau yang dibacakan oleh Akhuna Syiraj. Kepada Akhuna Syiraj, saya persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم وربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن
طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمئه قليلا ثم أدته قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada akhuna Siraj yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, kajian kita pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Juda dengan tema yang menarik karena temanya kriteria pemimpin ideal dalam Islam, karena memang kebetulan pada tahun ini adalah tahun pemilunya gitu ya, di Indonesia gitu. Ini cukup menarik ya untuk kita bahas apa saja sih sebetulnya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, dan mungkin nanti akan dibahas lebih jelasnya lagi bagaimana uslub untuk mencari seorang pemimpin dalam Islam. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja dengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Yuda. Kepada Ustadz Yuda, falyatafadhal mashkura. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya dalam rangka acara ngopi. Acara ngopi ya. Yang dimana insya Allah Al-Fakir diminta untuk kajian ya, mengisi kajian acara ngopi ini gitu ya. Dan awalnya sedikit kebingungan mencari tema ya. Awalnya kebingungan untuk mencari tema ya, karena panitia memintanya amin sekian jam. Amin sekian jam ya. Amin sekian jam. Tapi ya Al-Fakir mengingat dua hal ya. Yang pertama bahwasanya
Al-Fakir ingin konsisten untuk membahas tata negara Islam di kajian ngopi ya. Jadi setiap Al-Fakir diberikan kesempatan untuk ngisi kajian itu pasti akan membahas pemerintahan dalam Islam. Semuanya ya, gitu ya, dari awal sampai akhir. Sekalipun nggak tahu hatamnya kapan. Tapi kalau nggak dimulai-mulai nggak bakal tahu-tahu. Nggak bakal beres-beres gitu. Yang kedua ya jelas kita berhadapan dengan realitas ya yang ini sudah biasa dilakukan 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin negara ya, pemimpin negara yang yang gara-gara gitu ya pemilihan 5 tahun gitu ya hubungan silaturahmi bisa putus sampai bisa putus gitu ya. Sekalipun sementara eh, banyak kejadian-kejadian yang yang tidak diinginkan ya di antara kaum muslim gitu ya, karena perselisihan perbedaan pendapat ya mengenai siapakah gitu ya yang layak menjadi seorang pemimpin. Nah kan kita harus bahas dulu gitu ya. Kenapa kan kita itu harus punya pemimpin dan pemimpin itu diangkat untuk apa? Kan gitu ya. Diangkat untuk apa? Dari situ baru berangkat kira-kira dengan tujuan diangkatnya pemimpin itu pemimpin mana yang cocok kan gitu ya. Gitu ya. Pemimpin mana yang kriterianya yang cocok. Ya, kita jadi harus dibangun atas filosofi itu ya, atas dasar itu. Karena kalau misalnya itu tidak terjawab gitu, maka memilih pemimpin itu bias ya, kriteria pemimpin itu bias. Seperti apa sih eh, orang yang punya kriteria pemimpin yang layak ya gitu, yang layak gitu. Nah masalahnya memang eh, di negeri kita ini gitu ya, tahu-tahu pemilihan tidak membahas filosofi kenapa gitu ya. Harus ada pemimpin gitu ya, untuk apa tujuan pemimpin itu diangkat, apa itu kriterianya, tahu-tahu udah debat pemilihan gitu ya, debat pemilihan akhirnya kan kita itu eh, melihat pemimpin itu dari sudut pandang atau kacamata yang tidak ideal kan akhirnya gitu, yang tidak ideal gitu. Jadi menurut saya si A, menurut saya si B, menurut saya si C. Yang nggak jelas gitu alasannya apa gitu, pilih A, pilih B, pilih C gitu ya. Pakai ABC aja ya kalau 1 2 3 nanti dikiranya mewakili nomor urut calon gitu. Ya, pakai ABC aja lah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Eh, Misalnya ada statement gitu ya, pilihlah pemimpin yang berakhlakul karimah. Nah pertanyaannya emang akhlakul karimah yang seperti apa sih gitu gitu. Atau misalnya pilihlah pemimpin yang bertakwa. Nah emang kriteria takwa itu apa kan gitu. Kriteria takwa itu apa gitu. Nah itu yang harus kita kaji ya gitu ya, kita kaji. Dan karena memang judulnya pemimpin dalam Islam gitu ya, artinya ini adalah istilah yang khas ya, istilah yang sangat khas gitu, artinya tidak lepas dengan Islam itu sendiri gitu ya, artinya kita mengangkat pemimpin dalam rangka apa yang disyariatkan oleh Islam gitu ya, kemudian tujuan diangkat pemimpinnya pun juga atas dasar tujuan menurut Islam, dan kriterianya pun adalah kriteria menurut Islam gitu ya, menurut Islam gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena kita muslim kan, selesai. Gak usah banyak tanya gitu. Kenapa kita sholatnya kan gak mungkin kan kita muter-muter dulu gitu ya, cukup kita muslim makanya kita harus sholat gitu ya. Kalau di Al-Fakir tadi ngisi kajian subuh kita Fathul Qorib ya, itu kan itu di kita Fathul Qorib itu di mana Ibnu Qasim Gozi itu
membangun pemahaman kepada kita itu bahwasanya kita itu harus meyakini bahwasanya Allah itu ya Latiful ya Khabir ya, kalau tidak salah ya. Ya Latif ya Khabir. Di mana maksud daripada ya Latif ya Khabir itu adalah kita harus meyakini sebagai hamba ya, bahwasanya itu Allah itu pasti mengetahui seluruh seluk-beluk apa yang Dia ciptakan. Nah, karena Allah mengetahui apapun seluk-beluk yang Dia ciptakan, ya, termasuk kita sebagai manusia, artinya kita tidak boleh ada keraguan bahwasanya Allah itu tidak mengetahui urusan kita hari ini. Ya, termasuk apa yang kita butuhkan, solusi hidup kita apa, itu. Kita tidak boleh tidak boleh ada apa namanya itu anggapan ya bahwasanya oh ini syariat apa namanya tuh udah gerilafan lah gitu ya, atau misalnya syariat ini apa namanya tuh memecah belah gitu ya, atau misalnya syariat ini kan hanya diterapkan untuk umat Islam saja, gak cocok untuk apa itu umat yang lain gitu ya. Umat yang lain misalnya seperti itu ya. Nah, jadi alhasil ya karena memang kita ini muslim ya, sehingga ya wajar ketika kita selalu gitu ya mengkaitkan segala sesuatu pembahasan dengan syariat Islam ya. Itu cukup ya, cukup identitas kita sebagai muslim untuk membahas Islam ya gitu. Jadi ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah ya, paling-paling disebut politik identitas kan gitu Ya, paling seperti itulah. politik identitas paling kan gitu ya, paling gitu. Tapi ya gimana lagi dah, karena memang ya ajaran kita seperti itu gitu ya, ajaran kita seperti itu. Yang dimana kan di awal ya Al-Fakir dulu sudah beberapa kali pertemuan membahas terkait dengan asas ya pemerintahan dalam Islam itu apa gitu ya, bahwasanya dibangun atas keyakinan bahwasanya Allah itu Al-Hakim kan gitu ya, Al-Hakim Maha mengatur gitu ya. Artinya ya termasuk apa itu ketika Allah itu memberikan aturan-aturan kepada kita ya, kita itu maksudnya aturan tersebut itu pasti layak untuk kita gitu ya, tidak apa ya, tidak akan melenceng daripada apa namanya itu ilmu Allah gitu ya, tidak mungkin melenceng gitu ya. Atau misalnya eh, kita menyamakannya seperti manusia gitu ya, kan kalau kita bikin aturan kajian ngopi harus begini 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 gitu ya, ternyata nggak cocok gitu ya, ngopi itu gini, dirubah lagi format ngopinya gitu, dirubah lagi format ngopinya. Ya kalau manusia wajar, tapi kalau Allah nggak mungkin gitu ya, punya punya apa ya, punya sifat seperti itu. Dan Allah memerintahkan ya di dalam apa namanya itu Al-Qur'an ya, yang di surat Al-Maidah itu ya, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'akum amma ja'aka minal haq ya. Bahwasanya apa namanya itu perintah untuk berhukum dengan hukum Allah saja ya. Yang itu asbabun nuzulnya asbabun nuzulnya sudah disampaikan juga ya. Yang salah satu riwayatnya itu berkenaan dengan apa rohib Yahudi yang dia punya konflik dengan jemaahnya ya, lalu dia apa ya ingin memalingkan Rasul ya gitu, dalam berhukum mereka mendatangi Rasul kemudian meminta untuk memenangkan gitu ya si rohib Yahudi tersebut gitu ya, si oknum Yahudi tersebut gitu ya. Dalam posisi ini berarti di Madinah ya gitu, Muhammad itu sebagai Rasul, sebagai kepala negara ya. Jadi wajar lah kalau misalnya orang Yahudi pun minta keputusan dari pemimpin. Maka kan mereka mengiming-imingi ya, kalau gitu ya ternyata engkau itu Muhammad memenangkan kami gitu ya, memenangkan kami ya, maka kami akan janjikan kami akan masuk Islam. Nah, ketika kami masuk Islam, maka jemaat yang lain itu akan masuk Islam juga. Gitu. Ya, menurut akal mungkin benar juga ya gitu. Benar juga, gampang gitu ya. Tapi ya ayat itu turun gitu ya untuk menegaskan bahwasanya tetap berpegang teguh terhadap hukum yang ada gitu ya, terhadap syariat yang ada gitu ya.
dan posisi tersebut ya Rasul itu sebagai Rasul dan kepala negara gitu ya. Dan lebih tepatnya ayat tersebut ya ditujukan kepada Rasul sebagai kepala negara. Gitu ya. Artinya ya ayat Al-Qur'an itu telah memerintahkan kepada pemimpin untuk berhukum dengan hukum syariat gitu ya. Jadi tujuan awal gitu ya mengangkat pemimpin ya adalah untuk apa? Menegakkan hukum syariat. Itu yang pertama. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua ya karena Rasul itu beraktivitas dakwah ya gitu. Entah itu dengan diplomasi ya mengirim surat ke Romawi ya gitu. Bagaimana dulu sahabat itu Amr bin As itu diperintahkan untuk ke Romawi ya gitu. Diperintahkan untuk ke Romawi dan negeri-negeri yang lain ya termasuk juga Persia. Terlepas reaksinya apa gitu ya. Terlepas reaksinya apa. Dan juga mengirim utusan, juga melaksanakan jihad fisabilillah. Artinya ya tugas daripada kepala negara yang kedua gitu ya di dalam Islam itu ya jelas misi dakwah Islam, nggak ada yang lain gitu ya. Misi dakwah Islam untuk luar negerinya gitu. Sehingga tujuannya hanya dua gitu, untuk menegakkan syariat Islam gitu ya. Dan juga menyebarluaskan dakwah Islam gitu ya, menyebar dakwah Islam gitu. Artinya gitu, kalau misalnya ada gitu ya pemilihan pemimpin gitu ya kosong daripada visi tersebut gitu ya, visi tersebut artinya tujuan daripada aktivitas tersebut belum mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Islam. Nah, itu dulu pemahaman awal kita gitu ya. Artinya dari titik ini kita harus cerdas bahwasanya yang menjadi permasalahan bukan calonnya, bukan calonnya gitu ya. Yang jadi permasalahan itu bukan soal calonnya gitu ya, tapi adalah tujuan daripada merealisasikan kepemimpinan itu yang jadi masalah gitu ya, bukan siapa-siapanya gitu ya. Itu ya bukan siapa-siapanya. Artinya ya kita selaku umat muslim gitu ya harus melakukan perubahan gitu ya untuk tujuan merealisasikan kepemimpinan ini kepada track yang sudah benar gitu ya di dalam Islam gitu. di dalam Islam. Makanya ya wajar aja kalau misalnya kalau ternyata di dalam debat gitu ya, pilpres misalnya dan lain sebagainya itu kosong dengan misi untuk menerapkan syariat dan dakwah Islam itu ya wajar karena memang tujuannya nggak ke sana. Gitu. Tujuannya nggak ke sana. Gitu. Tujuannya itu tidak ke sana. Gitu ya. Nah, itu yang pertama dulu gitu ya. Jadi kita harus bisa gitu ya mencerdaskan gitu ya orang banyak gitu ya supaya ketika ada pemilihan pemimpin itu tujuannya benar gitu ya, tujuannya sesuai dengan syariat Islam itu dulu gitu ya. Namun gitu bukan berarti ini perkara yang mudah gitu ya, karena kan kita mau mencerdaskan umat 1 bulan gak mungkin ya, gitu gimana caranya. 1 bulan itu pasti ada proses gitu ya untuk edukasi gitu ya. Dan itu pun juga tidak mudah gitu ya. Itu pun juga tidak mudah. Kenapa? Karena kan umat hari ini ya memiliki pandangan yang berbeda ya terkait dengan kepemimpinan gitu. Di sisi yang lain yang mereka juga sesama muslim ya, sesama muslim artinya ya kita pun harus menunaikan hak-hak amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka gitu ya. Ya tidak bisa kita gara-gara sudut pandang silaturahmi putus misalnya gitu ya. Tapi kan mungkin yang lebih banyak memutuskan silaturahmi mah uang 100.000 ya. ketimbang ide kayaknya. Ketimbang ide kayaknya kalau sekarang ya gitu. Itu gara-gara pinjam dulu 100 ya gitu. Pinjam dulu 100 ya. Itu kan viral gitu ya. Sebetulnya kan kalau menggunakan kacamata media, berarti sebetulnya yang memecah belah silaturahmi itu bukan
bukan dakwah Islam Iya. tapi pinjam dulu 100. Ini apa, bercanda aja kan di sana ya, bercanda aja. Atau misalnya gara-gara apa ada itu gara-gara artis gitu ya, pilihan artis dan itu lebih ke sana gitu ya, lebih ke sana. Nah, namun ya bukan berarti apa namanya ada juga gitu ya yang berharap seperti ini ya. Ada juga yang berharap seperti ini. Eh, ya syariat Islam itu apa namanya juga harus ditegakkan dengan kepemimpinan yang ada sekarang gitu ya. Jadi milih pemimpin yang ada, kemudian nanti pemimpin tersebut gitu ya menerapkan Islam. Makanya kita itu eh, harus apa namanya itu harus memilih orang tersebut gitu ya, memilih orang tersebut atau apa saya nggak nyebut nama gitu ya. Gitu ya. Ini mah opini sebagian orang seperti itu. Gitu ya. Kriterianya seperti apa orangnya? Begini dan begitu. Tadi kan dijelaskan ya kriterianya seperti apa, begini dan begitu. Kriteria pemimpin seperti ini dan sebagainya, gitu ya. Nah, maka gitu ya. Alangkah baiknya kita pun juga membahas gitu ya. Apa namanya itu pemimpin yang ideal itu seperti apa? Karena kan kita kita bisa aja bersuara bahwasanya tujuan kepemimpinan itu kan harus terapin Islam, harus dakwah Islam. Nah, pertanyaannya orang yang model seperti apa yang Iya. bisa menerapkan itu gitu ya, apakah ada orangnya gitu ya, gitu. Kalau ada orangnya gitu ya siapa kan gitu. Siapa itu kan pertanyaan eh, lanjutannya gitu ya. Karena apabila hanya konsep saja tapi nggak bisa direalisasikan itu nggak bisa direalisasikan ya cuman ide doang gitu ya cuman ngomong doang. Tapi kalau misalnya kita bisa memberikan sesuatu yang bisa direalisasikan gitu ya apa namanya itu umat pun akan lebih percaya diri gitu. Oh, ternyata ini mungkin gitu ya, mungkin untuk mungkin untuk direalisasikan ya gitu, untuk direalisasikan gitu. Atau mungkin jangan-jangan ternyata calon pemimpin itu ada di sini gitu ya. Kan saya nggak ngomongin khalifah ya, Iya. bisa jadi kan wali, bisa jadi gubernur atau apa kan gitu. Untuk apa? Karena kan saya itu kalau pemimpin dalam Islam itu kan luas gitu, nggak cuman khalifah gitu ya. Ada juga wali, misalnya setingkat gubernur, ada juga amir, setingkat wali kota gitu. Wali kota itu juga bisa seperti itu ya. Dan juga yang lain gitu ya. Nah, selama dari awal kajian Al-Fakir itu ya kan menggunakan kitab Ajhiza Daulatul Khilafah di Hukmi wal Idaroh ya, tulisan saya Ato bin Khalil ya, mungkin kitabnya ini ya, hanya saja ya berbahasa Arab ya, terjemahnya juga ada sebetulnya gitu, terjemahan juga ada gitu. Dan sebetulnya gitu ya, kalau lihat di marketplace ya, entah itu si oren atau si hijau gitu, si oren atau si hijau, ya rekan-rekan sekalian itu akan menemukan buku yang seperti ini ya, konsep kepemimpinan dalam Islam ya. Ini sebetulnya sudah memuat dari banyak pendapat ulama ya, dari beragam macam mazhab itu yang ini membicarakan terkait dengan kepemimpinan dalam Islam ya, kepemimpinan dalam Islam gitu. Ya lumayan tebal ya, Arabnya ada, Indonya ada ya, tapi saya tunjukkan saja yang Indonesianya gitu ya, tunjukkan saja yang Indonesianya gitu. Kalau mau baca boleh gitu ya. Lumayan berapa halaman ini? 600 halaman. Disampaikan aja saya di sini. 600 halaman ya, gitu ya. 600 halaman. Ini cuman membahas pemimpin tertingginya aja, Iya. belum 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 ke bawah ya. belum ke bawah seperti Baitul Mal, lembaga keuangan. Belum bahas Tebal itu ya. ya, belum bahas pertahanan ya, belum bahas gitu. Ya. Ya, tapi sebetulnya ya adanya ajaran Islam ini ya ketika ada seorang ulama yang bisa bikin kitab setebal ini, artinya ada keseriusan dalam Islam untuk memperhatikan kepemimpinan. Tandanya itu gitu ya. Kepemimpinan udah ada setebal ini loh gitu. Gitu ya. Dengan undang-undang yang ada juga kalah. Penjelasannya gitu. Penjelasan juga kalah gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau diadu secara ilmiah ya sebetulnya udah menang sih gitu. Kalau diadu secara ilmiah
gitu ya. Dan apa ya, terlepas daripada perbedaan pendapat ya dengan Fakir sendiri gitu ya. Ketika mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan pemerintahan ya. Nah, tapi ya dengan semangat penerapan Islam ya, hal itu tidak jadi persoalan lah. Tidak terlalu soal gitu ya. Nah, itu masih bisa dibicarakan di antara para alim ulama. Para alim ulama. Nah, maka di dalam Islam itu ya sebetulnya kriterianya ada 7 ya, ada 7. Namun memang kalau di dalam kitab ini kriterianya yang dibahas itu banyak ya. Pertama Islam, kedua itu balik, yang ketiga itu berakal, kemudian status yang merdeka laki-laki. Kalau di kitab ini membahasnya ada berilmu ya, maksudnya alim ya. Kemudian adalah atau adil, ya, memiliki kecakapan psikologis ya, kecakapan fisik, tidak berambisi terhadap imamah, dan kemudian ada keturunan Quraisy ya. Namun memang keturunan Quraisy ini eh, kalau Fakir sendiri tidak setuju ya, gitu berkenaan dengan keturunan Quraisy ya, keturunan Quraisy lebih ke Abduliyah ya gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata tuh di sini ada yang iseng gitu ya, apakah orang Jawa itu keturunan Quraisy, ya terserah itu. Bebas gitu. Adakah orang Jawa yang keturunan Quraisy, itu silakan gitu ya. Mungkin yang tinggal di Jawa ya. Keturunan Quraisy yang tinggal di Jawa ya. Kan bisa jadi kan khalifah saat itu mengutus mengutus orang gitu ya, untuk tinggal di Indonesia gitu ya, kemudian menikah dengan orang Indonesia, tapi kan mungkin nasabnya udah bercampur gitu ya. Cuman kan karena kita itu tidak memperhatikan nasab ya gitu, jadi kita tuh paling tahu cuma sampai buyut aja kan gitu. Tapi tadi Fakir itu lihat di di Instagram ada alat untuk mendeteksi DNA yang bisa ngelacak ras gitu ya. Jadi kayak misalnya saya itu Indonesia 70%, sekian persennya itu China misalnya gitu. Sekian persennya apa itu gak tahu gimana metodenya. Gitu ya. Tapi unik ya gitu. Teknologi sekarang itu unik gitu. Oh, ternyata saya itu ada 4% Cina gitu di situ jatuh. Ada 4% Tionghoa gitu ya. Indonesianya cuma 70%, sisanya itu dari Thailand, dari Bangladesh, dari India ternyata gitu, dari penelitian DNA gitu ya. Ini menarik ya. Nah, maka kita akan bahas satu-satu ya. Ini hanya khulasonya saja. Ya. Yang pertama adalah Islam. Ya, Islam udah jelas ya. Gitu ya. Pemimpin dalam Islam itu udah jelas. Ya. Namun di sini ada ayat yang cukup bagus ya. Ya, selain daripada Al-Maidah ayat berapa? 31. Ya. Gitu ya, 31. Gitu ya. Di sini disebut misalnya walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman ya. Maksudnya namanya tuh ala mu'mininan itu di atas ya. Kalau di sini terjemahnya memusnahkan, ngeri banget. Ya, ngeri banget. Ya, maksudnya di atas ya. Artinya punya kelebihan di atas kita gitu ya. Punya kelebihan di atas kita. Gitu ya. Dengan kata lain begini, ya. Kalau misalnya ternyata orang-orang kafir itu punya teknologi yang lebih daripada umat muslim, ya, artinya kan kita tuh di bawah mereka. Nah, Allah itu memerintahkan kita itu untuk berupaya untuk menciptakan teknologi yang bisa melebihi mereka. Gitu. Kalau berbicara di bidang teknologi, gitu. Di bidang teknologi, gitu. Dan karena di sini Allah yang telah mengatakan kita itu bisa mengupayakan yang bisa melakukan itu. Maknanya gitu ya. Karena kan kalau misalnya kalau di belakang saya, Allah itu kan meninggikan orang tidak mungkin menginginkan orang kafir di atas meninggikan orang kafir atas kaum muslim ya. Tapi faktanya sekarang umat muslim dikuasai misalnya oleh Amerika gitu. Oleh Rusia misalnya yang notabene orang kafir itu non muslim. Nah, maksud daripada ayat itu begitu ya. Nah, artinya dalam perkara hal yang hal yang tadi gitu ya, duniawi saja, Allah sudah berkehendaki kita itu unggul di depan mereka, terlebih sesuatu yang sifatnya lebih tinggi dari itu ya, ini adalah kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan. Sisanya memang ayat yang kedua membahas ayat Al-Maidah ayat 51, tapi ya saya skip aja ya. Itu mungkin sudah rekan-rekan sudah
cukup paham gitu ya berkaitan dengan itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah balik gitu ya. Balik ya. Di antara balik ini misalnya ada contoh ya. Annal qalama rufi'a an salasatin anil majnuni hatta yufik. Ya. Karena diangkat dari 3 orang ya artinya Allah itu tidak akan mencatat amal dari 3 orang kepada apa gitu ya, majnun. Orang yang gila sampai ia itu yufik ya, disadarkan wa anis sobbi hatta yudrika ya, anak kecil sampai dia balik wa anin naimi hatta yastaikid ya, dan orang tidur sampai dia bangun. Nah, di sini disebutkan anak kecil gitu ya, anak kecil itu tidak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena dirinya saja tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia memimpin orang yang Allah hisab gitu ya, yang Allah hisab. Itu tidak mungkin. Gitu ya. Artinya apa? Artinya apabila dia telah balik sekalipun apa namanya tuh umurnya masih belia lah gitu, umur 15 tahun, apabila dia sudah masuk kriteria, sebetulnya tidak masalah, gitu ya, sebetulnya tidak masalah, gitu. Nah, artinya kalau misalnya kemarin ada opini gitu ya, ada opini, oh ini ada calon pemimpin ini terlalu muda gitu ya, umurnya sekian 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 gitu ya. Ya kalau dalam konsep Islam sih ya memang nggak ngurusin umur ya, nggak ngurusin umur segitunya gitu. Yang diurusin itu dia anak-anak atau bukan gitu ya, anak-anak atau bukan gitu ya. Karena juga banyak apa namanya tuh di dalam sejarah Islam anak-anak muda itu apa bisa mimpin gitu ya. Ya. Kayak misalnya contoh Usama bin Zaid kan gitu. Usama bin Zaid itu bisa disebutkan umur 16 17 itu apa mimpin pasukan kaum muslim kemana itu? Roma. Gitu ya, lawan orang Romawi gitu. Lawan orang Romawi dan itu yang ngangkat Rasul langsung gitu ya. Atau misalnya ya contoh kisah yang ini udah kita kenal bersama gitu ya seperti Muhammad Al-Fatih ya. Apa nah itu bisa menaklukkan Konstantinopel umur 20 ya rentang 20 sampai 22 ya. 20 sampai 22 itu kan masih muda ya gitu. Itu masih muda ya di mana ya benteng Konstantinopel itu kan benteng apa benteng negara adidaya gitu ya, benteng negara adidaya semudah itu bisa melakukan itu gitu. Jadi soal umur itu hanya salah satu pertimbangan dan nggak ada batasan gitu ya, mau umurnya 15 tapi karena memang sudah mampu ya nggak masalah sebetulnya gitu. Sebetulnya nggak kalau dalam konsep Islam gitu ya, konsep Islam. Makanya apa namanya itu apa ya berkenaan dengan putusan kemarin harus 40 tahun, berapa tahun, kita mah nggak usah banyak komentar sebetulnya di situ ya. Di situ karena memang konsepnya juga udah lain konsep umurnya gitu. Kemudian berakal, kalau berakal tadi udah di hadis tadi udah terwakilkan gitu. Dari tadi sudah terwakilkan. Kemudian status merdeka ya. Kalau status merdeka ini memang kasus sekarang itu perbudakan sudah tidak ada ya gitu ya, perbudakan. Karena kan kalau dulu budak itu dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali izin terhadap tuannya dulu. Kalau tuannya sudah mengizinkan gitu ya, maka dia boleh gitu ya. Gitu. Kalau kita kan mancing tinggal mancing. Mancing tinggal mancing, tapi kalau budak mau mancing ngomong dulu gak diizinin mancing ya udah. Gak boleh mancing. Kalau kita kan mancing, mau sunori aja berangkat gitu. Nah, apalagi ternyata dia sebagai seorang pemimpin gitu ya. Namun dia statusnya budak gitu ya, maka ya dia akan susah bergerak gitu ya, akan susah bergerak. Kemudian laki-laki ya, laki-laki itu ya ada hadis la yufliha qaumun walau amrohumu imro'atan. Ya. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita ya. Di mana Abu Bakar ini ketika menyampaikan hadis ini berkaitan dengan realitas di Persia itu diangkat ratu gitu ya, diangkat ratu. Lalu Rasul menyampaikan ini gitu ya. Nah, hadis ini hanya untuk berkenaan dengan jabatan pemerintahan yang dia itu menjadi seorang hakim gitu ya. Tapi di luar daripada itu perempuan boleh gitu ya. Ini memang ada rinciannya gitu ya. Memang ada rinciannya
gitu. Mungkin nanti ada sesi khusus gitu ya, di mana peran perempuan di dalam negara itu di mana kalau ternyata jadi seorang pemimpin itu nggak boleh perempuan itu gitu ya. Lalu letak perempuan apakah boleh masuk gitu ya ke pemerintahan gitu ya, berkontribusi terhadap negara itu pakai apa gitu ya, pakai apa? Karena kan apa namanya tuh, kalau kaum apa feminim itu kan nyerang Islam ya gitu. Nyerang Islam dari sisi apa, dari sisi apa, perempuan lah gitu. Kemudian ya, eee, masalah alim ini nanti belakangan ya, ada kriteria yang namanya adil ya atau adalah ya, yang namanya adalah ya. Nah, Al-Fakir misalnya merujuk kepada kitab ini ya, contoh ya saya bacakan ya. Adil adalah sifat terpendam di dalam jiwa yang mengharuskan seorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan menjaga diri dari sebagian perkara mubah yang bila dilakukan dapat merusak muruah ya. Kayak misalnya apa namanya tuh eh, main-main lah gitu, banyak main-main gitu ya. Wah, wibawa ya. Kemudian adil itu adalah rangkaian sifat-sifat kesusilaan seperti takwa, waro, jujur, amanat, adil, menjaga norma-norma sosial ya kalau menggunakan terjemahan ini gitu ya. Tapi intinya adil itu adalah dia melaksanakan kewajiban ya dan apa namanya itu meninggalkan larangan ya. Adil itu. Kalau misalnya apakah merujuk kepada kitab Saksya Islamiyah jilid 1 gitu ya. Karena di situ apa Syekh Taqiyuddin membahas terkait dengan siapakah rawi yang bisa diambil apa eh, perkataannya gitu ya, yang bisa diambil hadisnya gitu. Karena kan memang eh, apa Islam itu ya mengajarkan kita gitu ya eh, ketika ingin menerima perkataan dari orang lain itu yang dilihat adalah orangnya dulu baru kontennya gitu ya, orangnya dulu baru kontennya gitu ya. uh, Orangnya benar ini kontennya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau misalnya apa orang yang nggak benar kontennya semenarik apapun yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya dulu metode ahli hadis ya ketika menerima hadis itu pasti yang selalu diteliti adalah keadilannya gitu ya, sifat keadilan. Nah, sifat keadilan itu dilihat daripada tadi dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan ya, yang namanya sifat adil itu. Ketika dua sifat ini terhimpun, maka baru perkataannya bisa diambil gitu ya, bisa diambil adil itu. Baru sekedar perkataannya belum dia ahli atau tidak. Karena memang di dalam hadis sendiri ya, di dalam ilmu hadis sendiri, seorang rawi hadis itu tidak mesti dia itu paham hadis yang disampaikan, nggak mesti gitu ya. Yang penting dia hafal gitu ya, hafal si hadis itu dengan kuat gitu. Dan mendapatkan hadis itu dengan cara yang benar juga, tahammul wal adanya beres gitu ya. Kayak misalnya contoh apa Imam Syafi'i kan dapat tuh hadis dari rawi tapi ternyata yang pinternya Imam Syafi'inya gitu ketimbang yang menyampaikan hadis kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i karena cerdas ya punya kemampuan jadi lebih pinter gitu ya, lebih lebih bisa mengolah apa namanya tuh eh, hadis tersebut gitu ya. Nah, artinya adil di sini adalah istilah khas ya, bukan adil istilah umum ya gitu. Contoh kayak misalnya akhlak ya. Akhlak itu adalah istilah khusus di dalam Islam. Tidak bisa kita nisbatkan terhadap orang yang non Islam gitu ya. Kenapa? Karena misalnya contoh gitu ya. Apa sih kayak misalnya contoh gitu. Apa tolak ukur daripada akhlakul karimah gitu. Wah, akhlakul karimah kan yang nyontoh Rasul. Nah, artinya kan kalau udah disebutkan kepada Rasul kan berarti pasti bawa-bawa agama kan gitu. Pasti bawa-bawa Islam kan ya. Mudahnya seperti itu. Artinya istilah khas gitu ya. Artinya orang non muslim, artinya kasarnya mah gitu ya, orang muslim itu nggak ada akhlak. Aslinya nggak ada akhlak gitu. Tidak berakhlak gitu. Tidak berakhlak. Karena akhlak itu ya adalah perilaku yang mencerminkan perbuatan Rasul
gitu ya. Artinya kalau tidak sesuai dengan perbuatan Rasul ya apa tadi itu tidak berakhlak atau akhlakul mazmumah kan gitu. Kalau ngikut terhadap Rasul perilakunya maka dia menjadi eh, akhlakul karimah yang bagus gitu ya, yang baik. Punya akhlakul karimah seperti itu. Adil dalam Islam juga ada definisinya gitu ya. Adil itu ya tadi gitu ya. Kalau kita nisbatkan terhadap apa individu, maka dia itu menghimpun dua sifat ya, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan gitu ya. Adapun ihsan ya kalau menurut saya Taqiyuddin ya, alias takwa dia melaksanakan sunnah. Nah, gitu ya. Dia melaksanakan sunnah, menyempurnakannya dengan sunnah itu baru takwa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya tuh eh, la'alakum tatakun gitu ya. La'alakum tatakun itu maknanya adalah kewajiban itu jangan ditanyain lagi itu pasti dikerjain. Yang namanya apa? Yang namanya kewajiban itu pasti sudah dikerjakan. Kalau ingin menjadi seorang yang takwa gitu ya. Gitu. Artinya kalau misalnya mau jadi seorang yang bertakwa, kewajibannya ditunaikan, larangan itu udah ditinggalin. Nah, tambahan daripada itu, hal-hal yang sunnah, itulah yang membuat kita itu menjadi takwa, gitu. Nah, ini pengantar supaya kita apa nah itu selalu memerhatikan istilah. Itu dulu ya, istilah. Nah, adil dalam Islam tadi itu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, ya sekalipun adil itu dimasukin ke takwa di sini ya, ini kan perbedaan apa pemahaman al-fakir dengan mu'alif gitu ya. Di sini disebutkan ya, ya salah satunya itu ya harus punya sifat jujur ya. Sifat jujur artinya jujur di sini kan berarti apa ya? Tidak berbohong ya. Dia bukan seorang kadzib ya, pembohong ya. Bukan seorang pembohong gitu. Nah, kalau saya pribadi ya, ketika ditanya gitu ya, mau milih yang mana gitu ya, mau milih yang mana gitu ya. Kalau saya simpel gitu ya. Orang bertakwa itu kan dituntut untuk sholat, puasa, zakat. Nah, kalau jadi seorang pemimpin artinya dia dituntut untuk wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwaakum kan itu. Dia punya tuntutan untuk menerapkan hukum syariat. Kalau ternyata si calonnya itu tidak mau menerapkan syariat, artinya dia bukan orang yang bertakwa. Selesai. Ya kan? Kenapa? Karena itu kewajiban syariat. Sedangkan definisi syariat itu harus menerapkan kewajiban dan menerapkan kewajiban pemimpin itu menegakkan hukum Allah. Nah, pertanyaannya, ya tapi kan setidaknya akhlaknya baik. Nah, apakah akhlak baik itu bisa dicerminkan terhadap janji-janji palsu? Nah, kira-kira membuat janji palsu itu orangnya jujur bukan sih? Atau akhlak baik tidak? Tidak, gitu ya. Tidak. Gitu. Artinya, kalau misalnya ada calon seperti itu, artinya itu adalah calon yang tidak berakhlak. Artinya, bukan kriteria pemimpin yang basic. Kita baru berbicara basic. Jadi basic kepemimpinan aja itu gak dapat sebetulnya. Karena tadi tidak berakhlak dan tidak bertakwa. Tidak berakhlak dan tidak bertakwa. Artinya masih kalah sama santri-santri kan itu. Masih kalah sama santri-santri karena mereka udah terdidik gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya kan santri kan nggak bisa ngurus negara kan gitu. Masalahnya gitu. Sekalipun ya mereka diajarkan akhlak dan akhlaknya tercermin dan dia seorang yang bertakwa. Cuman kan yang namanya urusan eh, negara itu ya dia mengurusi baik itu urusan dunia dan urusan akhirat juga gitu ya ketika jadi pemimpin gitu ya ketika menjadi seorang pemimpin. Nah, barulah itu disebut sebagai kriteria yang ketujuh ya sebagai pemimpin yang ideal itu adalah apa namanya tuh mampu gitu ya adalah mampu. Ya misalnya contoh ini riwayat hadis yang yang biasa kita dengar berkenaan dengan Abu Dzar Al-Ghifari ya yang dimana Abu Dzar Al-Ghifari itu kan meminta jabatan kepada Rasul namun Rasul itu tidak mengiyakan gitu. Itu bukan semata-mata bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari itu bukan orang yang berakhlak dan bertakwa bukan gitu. Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu ya termasuk
sabiqunal awalun gitu ya, asabiqunal awalun. Gitu. Orang-orang di luar Mekah yang tiba-tiba datang menemui Rasul beriman kan gitu ya. Orang yang dekat tidak beriman, orang entah dari mana gitu ya. Dan beliau dari Bani Gifar ya, yang notabene Bani Gifar itu adalah bani yang terkenal tukang begal di Arab gitu, masuk Islam gitu ya. Untuk masuk Islam ya, tukang begal masuk Islam gitu. Ketika ada itu ya. Lah, luar biasa kan, beliau itu keimanannya sangat luar biasa gitu ya. Namun Rasul tidak mengiyakan ya ketika meminta jabatan gitu ya. Jabatan. Karena memang ada kriteria yang yang sifatnya eh, lebih umum gitu ya. Yaitu adalah mampu gitu ya. Nah, mampu di sini barulah adalah wilayah daripada istihad. Gitu ya. Wilayah istihad ini berarti kriteria idealnya tuh bisa jadi menambah gitu, sesuai dengan perkembangan zaman bisa. Gitu ya. Kayak misalnya contoh kalau mungkin dulu memimpin wilayah kaum muslim hanya wilayah Arab saja, karena memang dulu kaum muslim itu hanya di Arab saja gitu ya. Ya pasti kemampuan mengurus wilayah di sekedar negeri Arab saja gitu ya, dengan wilayah negeri Afrika yang itu udah banyak, termasuk juga Eropa dan Indonesia, ya pasti kriteria pemimpinnya harus naik gitu. Pengetahuannya kan harus naik. Nah, itulah yang menjadi urusan yang itu urusan selanjutnya setelah yang nomor 1 dan 6-nya itu selesai gitu ya. Baru fit and proper test kalau zaman sekarang mah ya, fit and proper test itu dilihat daripada itu. Nah, karena seorang khalifah itu tujuannya untuk menegakkan syariat dan dakwah gitu, tujuan awalnya, maka pemimpin, kriteria pemimpin dalam Islam itu wajib mengetahui hukum-hukum Islam dalam pemerintahan. Karena kan nggak mungkin dia memimpin tapi nggak tahu syariat berkenaan dengan tata pemerintahan dalam Islam, gitu kan nggak mungkin. Gitu. Dan juga dia harus mengetahui tata cara menyebarkan Islam ke seluruh dunia, gitu, ke seluruh dunia, gitu. Jadi yang dibahas nggak cuman infrastruktur, gitu ya, tapi dia harus punya visi, gitu ya, bagaimana misalnya negeri Cina ini dipenuhi dengan orang-orang Islam, wah, gitu. Bagaimana Amerika ini, gitu ya, dipenuhi dengan orang-orang Islam, gitu. Orang-orang Islam, gitu. Kita kontak kalau misalnya orang-orang Muslim di sana, kemudian bikin atau misalnya bikin media ya, harus punya visi seperti itu, gitu ya. Baru nanti masuk ke dalam tataran yang sifatnya teknis, bagaimana tata cara mewujudkan itu, gitu ya. Kayak misalnya nanti kabinetnya siapa, gitu. Kemudian nanti bentuk lembaganya seperti apa, gitu. Medianya seperti apa. Kemudian nanti tata cara menjalankan ekonominya seperti apa, baru ke hal-hal yang sifatnya teknis, gitu ya. Dan itu dilakukan, gitu ya, fit and proper test itu dilakukan oleh pihak yang namanya ahlu hali wal akdi dalam Islam itu. Siapakah ahlu hali wal akdi? Dia itu adalah representatif kaum muslim, gitu ya, yang memang perkataannya itu berpengaruh ya di dalam kaum muslim, dan kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada mereka, gitu. Dan pada umumnya mereka itu adalah orang-orang yang memang mengetahui seluk-beluk pemerintahan Islam. Jadi bisa ngecek gitu ya, bisa ngecek kemampuan orang gitu ya, bisa ngecek kemampuan orang, baru nanti bisa dinyatakan bahwasanya ini layak gitu ya untuk untuk memimpin dan sebagainya. Atau bisa jadi mungkin calonnya mereka sendiri. Itu bisa jadi. Gitu ya. Bisa jadi. Nah, itu mungkin sedikit gitu ya yang bisa disampaikan sebagai pembuka gitu ya, diskusi gitu ya. Artinya ya nanti yang wilayah yang berbeda-beda pendapat itu barulah nanti di bidang kemampuan gitu ya, dibilang kemampuan gitu ya. Karena persoalan kemampuan ini semakin hari tantangan di dunia itu semakin naik gitu ya. Nah, itu yang bisa berubah-ubah gitu ya. Yang berubah-ubah di sini bukan berarti dari A jadi B gitu ya, tapi nambah poin kriterianya gitu ya, nambah poin kriterianya. Dan memang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis pun juga tidak disebutkan secara tafsili detail gitu terkait dengan persoalan itu gitu. Artinya
persoalan detail ya gitu, kita bisa mencerna sendiri gitu ya, menggunakan naluri kita gitu ya. Kayak misalnya contoh, apakah dengan apa namanya itu pengalaman memimpin sebuah kota gitu ya dalam sekian tahun itu bisa merepresentasikan kemampuan apa namanya tuh memimpin satu negara. Nah, itu kan jadi persoalan gitu ya, jadi persoalan. Ataukah dia itu harus pernah menjabat dulu jadi jabatan tertentu gitu ya, sampai dia bisa mengetahui seluk-beluk di dalam negara seperti apa, baru dia kriteria. Nah, itu baru masuk ke apa? Kriteria mampu gitu ya, baru masuk ke kriteria mampu. Mungkin itu sebagai pembuka diskusi. Ya. Ya. Sekarang saya atas materi yang tadi disampaikan terkait kriteria pemimpin dalam Islam cukup singkat dan padat. Tapi ini masih perlu apa ya? Mungkin tambahan-tambahan karena mungkin sengaja beliau tadi nggak terlalu panjang dan lebar untuk memancing rekan-rekan saya untuk membuat pertanyaan agar ada bahan untuk didiskusikannya. Sebetulnya kan tadi menarik saya disampaikan bahwa kriteria pemimpin dalam Islam itu tadi Ustadz telah menyampaikan ada 6 ya. Ada yang pertama itu harus Islam, kedua itu balik, yang ketiga harus berakal, dan keempat merdeka, yang kelima itu harus laki-laki, dan yang keenam itu harus adil, harus bisa adil. Gitu. Mampu. Oh, 7 ya? Mampu. Oh, mampu. Gitu ya. Nah, jadi ada 7 berarti sama mampu. Ya, mampu. Ya. Masa nggak mampu? Ya, harus mampu berarti. Masa nggak mampu? Masa nggak mampu? Ya. Ini menarik ya untuk kita diskusikan karena memang apa ya? Karena kebetulan negara kita hari ini juga sedang ada ya agenda pemilihan calon pemimpin di negeri kita hari ini gitu ya. Terkait tadi yang disampaikan terkait kriteria itu mungkin sebagian ada tapi semangkanya harus dipertanyakan, harus didiskusikan lagi. Nah, lalu mungkin saya dulu pernah apa ya diskusi dengan salah satu teman saya terkait orang-orang yang hari ini atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang hari ini masih memilih dalam keadaan sistem yang memang bukan Islam gitu. Lalu mereka juga berdalih dengan atas apa ya kaidah usulnya teh kemudaratan yang paling terkecil gitu. Nah, mungkin ini untuk memancing pertanyaan saya atau diskusi aja dari saya gitu ya. Dan sebetulnya definisi kemudaratan yang paling kecil itu dalam Islam itu sebetulnya sih seperti apa gitu. Karena memang pada faktanya hari ini banyak saudara kita yang ini dengan menggunakan kaidah itu. Kemudaratan yang paling kecil yaitu si A lah, si capres nomor A atau capres nomor 2 atau nomor 3 gitu. Kemudaratan paling terkecil itu yaitu untuk hari ini atau untuk saat ini. Sebetulnya terus sebetulnya apa sih definisi kemudaratan terkecil itu, lalu bisakah gitu kaidah itu digunakan dalam sistem yang bukan Islam gitu. Karena menurut saya itu kan kaidahnya Islam tapi digunakan dalam sistem yang ini bukan Islam. Lalu bisakah kaidah itu digunakan untuk saat ini gitu. Itu mungkin pertanyaan untuk pemancing saja ya. Atau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan sebelum dijawab pertanyaan saya gitu. Kang Dede mungkin udah lama baru hadir lagi Kang Dede. Gimana kabarnya Kang Dede? Mungkin ya tadi sudah disampaikan pertanyaan saya kan ada bergeluyuran video seorang ustadz yang bilang bahwasanya terus memilih pemimpin untuk ya Indonesia menjadi lebih baik dalam artian tadi memilih dari yang tidak buruk. Ketika kita tahu kan sistem dalam Islam itu khilafah. Di sini kan ada 3 calon. Dari 3 calon ini kita memilih yang lebih baik daripada yang paling buruk. Artinya kita kan sedang berdakwah. Jangan sampai dakwah kita tuh malah dihalang-halangi sama orang-orang yang menang dalam ini. Soalnya ya itulah, paham lah, akan dihalang-halangi. Santri di umum, yang anak orang yang ngaji lah gitu, tiba-tiba dari tarungan hilang. Tarungan gitu, dihilangkan paksa gitu. Dihilangkan paksa, jadi sama itu tadi dari yang kedua
ini kan masalah ekonomi. Ekonomi dalam artian kan sekarang kan menjerit emak-emak gitu. Masalah harga Oh, sembako iya. semua lah gitu. Nah, kita kan pendakwah ini kan butuh yang namanya apa, energi gitu. Artinya daripada ketika kita melanjutkan pemimpinan yang salah terus kita malah stres dalam hal ekonomi, kita anda dakwah apa enggak kita memilih aja gitu untuk orang yang tadi supaya nggak terlalu kehancuran negara ini. Nah kan kalau misalkan perut kena juga kan jadi stres jadi enggak gitu kan, buru-buru dakwah jadi makan susah gitu kan, artinya ada salah satu capres yang janjinya katanya 100 hari pertama itu bakalan diturunkan harga walau alam ya, cuma janji. Ini kita tahu bahwa yang paling benar itu adalah khilafah. Kemudian tadi kita harus apa ya bahasanya, memilih dari yang terburuk itu gimana tuh, apa yang harus kita lakukan lah gitu dalam beberapa hari terakhir ini gitu. Apa yang harus kita ambil gitu kayak tidak timbang gitu. Iya, siap. Gimana? Dari yang lain ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Seth mau dijawab dulu Seth, 2 pertanyaan tadi ya. Bisa dipahami ya arah pertanyaannya. Itu pun kan dia bangkrut gara-gara utang luar negeri besar kan. Wah, jadi takutnya hancur-hancuran. Nanti negara kita dulu jadi dijual kan jadi bahaya. Emang udah dijual. Tahu aja nggak mau dijual kan dari tiap tahun. Nah, itu makanya gitu. Nanti Pulau Jawa dijual gimana? Nggak apa-apa. Pulau Jawa. Pulau Jawa bukan orang Jawa. Pulau Jawa. Ya, berarti Madura enggak? Madura aman. Madura aman. Ini kemana? Ya. Silakan Seth, mungkin jawab dulu Seth, 2 pertanyaan. Ya. Ya kan begini ya. Apa namanya itu? Pertanyaan itu muncul kan ada banyak faktor ya. Pertanyaan itu muncul ya. Yang pertama karena memang apa namanya tuh ya bisa jadi mungkin ya beliau ini sebetulnya yakin gitu ya bahwasanya khilafah itu pasti tegak. Cuman karena nggak mungkin 2 tahun tegak juga, 2 bulan tegak juga. Nggak mungkin 2 bulan tegak juga gitu ya. Ya akhirnya memberikan solusi yang paling possible gitu ya. Yang paling mungkin aja lah gitu ya. Yang paling mungkin aja. Gitu ya. Apa namanya tuh? Dengan pernyataan seperti itu gitu ya. Dengan pernyataan seperti itu. Ini pun juga ada turunannya lagi gitu ya. Ada turunannya lagi. Ya bisa jadi ya mungkin beliau ini ya ingin apa ya namanya tuh menjaga apa silaturahmi antar umat muslim ya, seperti itu bisa jadi ya gitu. Karena kan apa nah itu pernyataan orang yang cukup berpengaruh ini kan didengar ya, pasti didengar gitu. Dan ya jelas gitu ya kalau kita ada di posisi beliau gitu ya, posisi beliau ini gitu, itu pasti akan apa ya merasakan banyak kekhawatiran ya untuk berbicara, itu pasti ada kekhawatiran. Nah di sini kita harus secara pribadi ya kita harus memahami kondisi orang itu ya, harus memahami kondisi orang itu. Karena tadi gitu ya ya kalaupun ternyata menggunakan solusi yang kita tawarkan, kok juga 2 bulan juga nggak tegak gitu ya. Nggak tegak misalnya gitu ya kalau kita menggunakan akal ya gitu. Menggunakan akal. Nah memang ada beberapa kelompok Islam juga yang namanya tuh masih mengharapkan gitu ya, dan bahkan menjadikan demokrasi ini sebagai wasilah ya atau uslub gitu ya untuk menerapkan Islam ya, dengan dalam hal ini konsepnya adalah tadarruj ya. Tadarruj itu konsepnya adalah
Ya kayak tadi gitu ya, nggak apa-apalah gitu, nggak bisa menerapkan Islam secara kafah gitu ya. Tetapi setidaknya bisa diterapkan dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit yang penting aman dulu. Kenapa ngomongin masih ada bayang-bayang Amerika dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu pun juga berasal dari hasil istihad yang secara syariah pun juga tidak boleh kita mengatakan ini salah begitu saja tanpa argumen gitu ya. Makanya kita berargumen dengan sesama dalil syar'i lagi bahwasanya penerapan Islam itu harus kafah, tidak boleh tadarruj ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya membangkitkan umat gitu ya, dengan cara membangkitkan umat supaya umat itu sadar dan bisa melakukan perubahan secara inkilabiah ya, secara serentak itu bisa gitu. Artinya memang tahapan dakwah antara gerakan satu dengan gerakan yang lain itu pasti ada perbedaan gitu ya, pasti ada perbedaan. Namun pencerdasan umat gitu ya, pencerdasan umat itu adalah jalan yang paling clear ya. Maksud jalan paling clear di situ kan ya karena perubahan itu diinginkan oleh umat kan ya, nggak mungkin ada perpecahan karena umat sendiri yang mau gitu ya, bukan bukan kelompok tertentu yang itu memaksakan pemahaman umat gitu ya, yang dimana kan umat ini eh, masalahnya sesama muslim gitu ya, nggak mungkin kita misalnya Kang Mufti terpilih gitu ya menjadi pemimpin tiba-tiba merubah syariat gitu ya, merubah semuanya menjadi syariat gitu ya, tanpa umat itu paham gitu ya, itu nggak mungkin kan gitu, itu juga nggak mungkin gitu ya. Nah itulah yang jalan yang kita pilih gitu ya, jalan yang kita pilih kan seperti itu. Nah namun ya memang tadi betul ada faktanya sebagian orang yang mengatakan argumentasi bahwasanya harus kaidah darurat tadi gitu ya, kaidah darurat gitu ya. Jadi mengambil kerugian yang paling minim di antara kerugian yang lain gitu ya, di antara kerugian yang lain gitu ya. Maka kerugian yang lain itu gitu ya sebetulnya kalau di dalam kajian fikih gitu ya, itu cukup rinci juga pembahasannya gitu ya, cukup rinci juga gitu ya. Kapan kaidah ini bisa diterapkan ya, kaidah daruriyah ini itu bisa diterapkan gitu. Ya salah satunya adalah berkaitan dengan hidup dan mati gitu ya, hidup dan mati. Dan masalahnya gitu ya, daruriyah ini gitu dalam kajian fikih Islam itu tidak bisa istilahnya tuh ya, diputuskan dengan akal. Oh ini darurat. Nah syariat itu nggak bisa seperti itu ya. Ini darurat gitu ya, karena memang ini kondisinya begini, maka ini darurat. Nah tidak bisa. Atau misalnya rukhsah. Ya rukhsah itu kan dalam fikih Islam itu kan maknanya keringanan ya, keringanan. Kayak misalnya contoh gitu, kalau bulan puasa kan gitu ya, bulan puasa apa keringanan orang yang sakit? Oh ternyata boleh nggak puasa gitu ya, sakitnya asalkan begini dan begitu. Nah pertanyaannya gitu ya, kenapa sakit itu menjadi sebab gitu ya orang itu tidak puasa gitu ya. Atau misalnya apa sebab orang tua itu boleh bayar fidyah aja gitu ya, tidak puasa. Atau misalnya apa sebab orang yang safar itu boleh tidak puasa ya, boleh tidak puasa gitu. Itu kan bukan diambil dari akal manusia, tapi karena ada ayat tentang puasa Al-Baqarah ayat 183 dan beberapa ayat setelahnya yang menjelaskan itu. Juga hadis-hadis gitu ya. Artinya rukhsah ya termasuk darurat juga gitu ya. Kayak misalnya tadi gitu ya, oh perjalanan kan darurat. Nah, kenapa disebut darurat? Karena ada ayat yang menjelaskan ini darurat. Gitu ya. Ini darurat. Sekalipun mungkin sekarang gitu ya, Kak Mufti naik sepeda ke Garut gitu ya. Kan deket ya gitu. Kalau dibandingkan ke Madinah. Kalau dibandingkan ke Madinah kan deket gitu. Kalau dibandingkan ke Madinah gitu. Gitu. Tapi kan sekarang kalau ke Madinah bisa kan lewat pakai pesawatnya, tiis gitu ya, capek gente gitu, ya paling jet lag kungku gitu misalnya, paling bater. Tapi kan seenggaknya kan dingin. Apalagi misalnya
ada kereta cepat gitu ya ke Jakarta gitu, ke Jakarta gitu. Atau kereta cepat ke Madinah itu gimana caranya? Pakai kurir nanti. Atau pakai pesawat lah misalnya ke Inggris gitu ya, pakai pesawat kan itu kan sebetulnya kan tidak ada apa ya, tidak ada pantangan kan gitu. Tidak ada pantangan, nggak ada capek-capeknya, tapi kan karena dalilnya memang menyatakan itu sudah termasuk safar, makanya boleh buka puasa juga sekalipun tadi gitu ya di pesawat tiis gitu ya geunaheun capek-capek aja gitu. Capek-capek aja gitu. Hmm? Dalih gimana? Memang dia mau puasa, tapi ya kan karena ini jadi Karena safar gitu ya, karena sedang safar. Ya, tapi nggak masalah karena memang dalilnya seperti itu. Karena memang dalilnya seperti itu. Sekalipun ya tadi tiis gitu ya. Nah, Kak Mufti gitu ya. Kak Mufti misalnya naik sepeda gitu ya, naik sepeda nggak ke Garut sih, cuman ke Cibiru misalnya gitu. Cuman ke Cibiru capeknya ngesang, ya capek gitu Ya ya. haus ya. Ya, tapi kan karena belum kesebut safar gitu ya, itu menang minum. Angger teh menang. Angger teh menang minum. Saya sedang di perjalanan menuju Cibiru. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya boleh minum pedahku capek. Gak ada. Adanya hanya karena safar, karena sakit. Gak ada dalil karena pedahku capek. kalau mau perjalanan mudik tuh dari sini mana tuh ya itu kan boleh kan Kan karena kan dalilnya mengatakan ya safar. Boleh kalau safar. Jauh itu. Gitu. Safar gitu. Karena kan pulang kampung gitu ya. Safar, sholat juga bisa dijamak kosor gitu ya. Bisa dijamak, bisa dikosor karena penyebab itu gitu ya. Karena penyebab itu. Ya kalau misalnya tidak ada penyebab itu kan ya tidak boleh sholat kosor dan sholat jamak gitu ya. Nah, adapun alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh penanya gitu ya, nggak ada di dalam dalilnya masalahnya itu gitu ya, tidak ada dalil yang menjelaskan boleh mengangkat pemimpin darurat gitu ya, yang hanya sekedar ini hanya sekedar itu gitu ya, ya sementara lah gitu. sementara itu Pejabat. sementara lah gitu, tidak ada dalil, nggak ada dalilnya kecuali itu hanya dalil akal saja gitu ya. Maka ya sebetulnya di dalam istimbat hukum Islam itu tidak dibenarkan sebetulnya ya, Pakai kaidah itu. pakai kaidah itu gitu. Karena tadi darurat, rukso gitu ya dan lain sebagainya itu semuanya harus ada dalil yang menjelaskan itu gitu. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan itu nggak bisa kita nyebut itu apa nah itu darurat gitu ya. Tidak bisa itu kita sebut sebagai darurat gitu ya. Kayak misalnya contoh gitu ya, kita suka bilang gitu ya, ini mungkin diantara kita ya gitu ya, Kang ayo kajian bung kunaon aya halangan naon izin syar'i, nah hati-hati. Yang suka ngemodus siapa nih izin syar'i ini? Ketika bilang izin syar'i gitu ya, kenapa? Karena ini izin yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan nggak boleh ngarang. Nah, izin syar'i itu kan adalah halangan yang memang itu oleh Allah dibenarkan supaya kita itu izin gitu ya, seperti untuk izin gitu ya, seperti misalnya hujan besar gitu ya, angin gitu, sakit ya. Kalau cuman malas doang mah ya bukan izin syar'i. Ya sebetulnya karena kalau kita ngomong izin syar'i gitu ya, ke satu kita gebohong. Bom syar'i gitu. Ada nggak bom syar'i? Gebohong ya. Jadi kita kan kena gebohong gitu. Ya sebetulnya mah kan ya cukup aja bilang malas gitu ya. Saya lagi tur, lagi malas gitu ya. Maksudnya tanda kutip minta disemangatin gitu. Gak apa-apa kan ya, gak apa-apa sebetulnya gitu. Ketimbang kita ngebohong izin syar'i gitu. Izin syar'i sebetulnya ya, kita sampaikan aja tuh saya kurang semangat gitu ya. Karena ini ada nggak ya yang bikin saya semangat, kasih nasihatin sampur atuh kan gitu. Padahal kan sebenarnya kan lain ku hoream ting hayang disamper kan gitu. Hayang disamper kan bisa jadi gitu disamper gitu, atau misalnya teboga motor. Teboga motor sebetulnya kan asalnya kan baiknya seperti itu ngomongnya, bukan izin syar'i teboga motor gitu. Izin syar'i teboga motor tapi bilang aja kan aduh teboga motor yang disamper gitu jauh misalnya. Nah lebih baik kan begitu ya.
Nah itu ya sama seperti kita mengatakan izin syar'i. Gitu ya. Artinya apa? Artinya antara dalil akli dengan dalil syar'i ya jelas dalil akli tertolak gitu ya. Dia dibandingkan dengan dalil syar'i gitu ya, dibandingkan dengan dalil syar'i gitu. Ya adapun apa namanya tuh eh, adapun kita harus bisa meyakinkan orang lain bahwasanya kenapa Indonesia itu seperti ini dan lain sebagainya, satu-satunya karena memang tidak diterapkan syariat Islam. Udah, kita harus bisa meyakinkan itu gitu, fokus kita di sana gitu ya. Yakinkan gitu ya, kasih gambaran ekonomi Islam itu seperti apa, kasih gambaran pidana pendidikan Islam itu seperti apa. Tugas kita fokus di sana gitu ya. Tugas kita fokus di sana, karena kalau misalnya tidak apa ya, kita tidak menyampaikan itu gitu ya, ya umat muslim pun juga kepaksa milih jalan yang ada kan gitu, karena mereka tidak menyadari bahwasanya ada jalan yang sudah digariskan yang udah bener gitu. Karena tidak menyadari itu, akhirnya ya pragmatis, ikut yang praktis saja yang udah ada lah gitu, yang udah ada gitu ya. Kenapa umat seperti itu? Ya jangan salahin umat, salahin kita. Gitu ya. Nah, kenapa nggak ngasih tahu? Itu kenapa nggak ngasih tahu? Jadi yang patut dipertanyakan kita, bukan umatnya gitu ya. Kalau umat mah nggak tahu ya karena memang ya posisi umat seperti itu gitu. Kita yang tahu, kenapa nggak ngasih tahu? Kita yang dipertanyakan gitu, bukan umat ya. Ya gitu. Jadi apa namanya tuh, kalau misalnya disebut gitu ya, wah Islam itu nggak bakal tegak, kenapa? Karena umat belum paham. Itu bukan izin syar'i. Itu bukan izin syar'i gitu. Kenapa? Karena kita yang nggak menyiapkan umat gitu. Kita nggak menyiapkan umat itu gitu ya. Jadi kenapa umat itu tidak mau berubah? Ya Allah gitu ya. Ya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa ya, kekurangan kita, kelemahan kita, kapasitas kita dalam berdakwah, harusnya begitu. Gitu ya. Jangan nyalain, aduh umat tetap paham-paham gitu. Jangan kalau seperti itu. Kalau seperti itu. Kalau kita yang ngaji gitu ya, ya kita kalau misalnya ingat keadaan ya kita harus par gitu ya. Ingat lagi ya Allah gitu ya. Minta ampun gitu, kita masih banyak kekurangan, masih perlu banyak belajar gitu ya. Ini gitu ya. Nah, kalau kalau karena apa, kalau misalnya ngeluhnya ke umat kan, perintahnya kan kepada orang yang alim, terutama kepada orang yang tidak tahu kan gitu. Kita tahu orang lain nggak tahu gitu, artinya bukan excuse itu, bukan bukan izin syar'i gitu kalau misalnya kita itu melihat keadaan kemudian mengeluhkan umat gak paham-paham. Gitu ya. Saya ini contoh lain ya di dalam dakwah gitu ya, di dalam dakwah. Namun ya sekalipun tadi para asatis tadi berbeda pendapat dengan kita gitu ya, tetangga kita pun juga beda dengan kita gitu ya. Ya tetap ya apa namanya itu adab dalam berdakwah gitu ya, berdebat ya tetap digunakan gitu. Ya kalaupun ternyata apa namanya itu tetangga itu kukeh gitu ya, yang milih nomor hiji dua tilu gitu ya, ya jangan berarti ya, bukan berarti apa namanya tuh nggak dikasih jamuan gitu ya, apa dia tuh nggak dikasih makanan tetangga sebelah gitu ya. Gitu. Jadi apa, gara-gara cara pandang apa pilihan gitu ya syar'i gitu ya, jadi silaturahmi jadi putus silaturahmi gitu ya, tadi nak warung jadi teka warung. Teka warung. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena tadi gitu ya, kalau kita kembali lagi ke adil, sifat adil ya, adil itu kan di mana pintu gerbang orang itu mau mendengarkan kita gitu. Kalau sifat adil kita itu tidak ada, gimana orang mau dengerin? Gitu kan. Kalau sifat adil kita itu ada ya kelihatan kita tuh ke masjid gitu ya, baik terhadap tetangga gitu. Itu sudah jadi modal kita untuk bisa didengarkan orang gitu. Tapi kalau misalnya sifat adilnya nggak apa ya, nggak ada gitu, wah kita mau ngomong sebagaimanapun gitu ya, nggak bakal didengerin kan gitu. Ya. ke masjid Wetara gitu. Ke masjid Utara kan gitu. Misalnya gitu. Iya gitu. Nah, kalau hal itu, hal basicnya aja udah kita dapatkan gitu ya, kita mau ngomong seperti apapun orang pasti akan mendengarkan gitu ya. Karena memang ya
fitrah manusia seperti itu dan syariat Islam pun juga seperti itu, ternyata sesuai dengan fitrah gitu. Kenapa kenapa umat itu misalnya gitu banyak yang golput? Kan intinya cuma satu, tidak percaya dengan calon yang ada kan gitu. Gitu. Karena tidak percaya akhirnya golput mau didengekeun gitu paruman TV misalnya pas debatnya kan gitu. Nah, itu nilai kepercayaan tuh di sana. Gitu ya. Makanya kenapa sifat kriteria pemimpin itu wajib adil. Kalau tidak adil, jangan harap mau didengerin kan gitu. Ya. Gimana Kang Teh, ada tanggapan dari jawaban? Berapa menit? Ya. Kita sampai jam 10 ya. Masih ada waktu. Bisa di waktu semenit. Apanya? Itu kalau debat. Ya itu tadi mungkin karena atas nama ulama yang nggak tahu ulama apa. Kan ada tuh bahasa yang berseliweran di sosial media. Ulama gimana tuh tanggapannya Bang? Jadi maksudnya mungkin orang lain juga kan terdorong ke arah sana kan. Mengikuti instruksi dari ulama gitu ya. Nah, maksudnya gimana tuh pencapaiannya gitu? Sikap kita berarti masih tergantung sikapnya harus terkait ulama-ulama yang telah menyampaikan fatwa mungkin ya kepada warga masyarakat Indonesia terkait itu pilihan. Apa sih? Bahar bin Smith itu kan mancer banget tuh sampai mau mati gitu. Ke salah satu ya. Tapi tim sesnya itu malah mau berkoalisi dengan tim ses yang lain. Jadi gimana tuh? Ada tanggapannya terkait seruan dari ulama juga gitu. Ya. Begini ya. Apa-apa. Ya, kita kan berhadapan dengan kampanye ide ya. Berarti kan kalau kita tuh kan sifatnya kampanye ide. Kampanye ide. Nah, kalau misalnya kalau kampanye ide itu kan sebetulnya ya dilihat daripada idenya gitu ya. Bagaimana ide itu bisa sampai gitu kepada orang dan orang itu bisa menerima ide tersebut. Gitu ya. Artinya sah-sah saja gitu ya. Untuk untuk kita gitu ya menyanggah argumen siapapun gitu ya dengan tertib. Itu nggak masalah sebetulnya ya, nggak masalah. Artinya kita harus tahu diri gitu ya, dari segi kapasitas juga kita harus tahu diri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya bukan berarti karena kapasitas kita itu nggak nyampe dengan mereka, yaitu membuat kita itu tidak tidak mengutarakan sama sekali, tetap gitu ya. Nah, misalnya contoh ketika kita itu menyampaikan saya tidak setuju gitu ya. Ya maka kan yang kita sampaikan itu bukan pendapat kita kan, tapi adalah pendapat ulama juga gitu. Yang yang memberikan solusi berbeda dengan ulama yang barusan tadi. Itu kan apple to apple kan itu. Secara ilmiah apple to apple. Gitu ya. Pendapat ulama disanggah oleh pendapat ulama lagi gitu. Pendapat ulama lagi. Tapi tetap ya kita pun juga harus menghormati keterbatasan orang gitu ya. Mencermati seperti itu. Tapi ya tadi gitu ya, supaya tidak ada konflik gitu ya, tidak ada konflik. Maka tadi gitu ya, ketika misalnya rekan-rekan kita itu menggunakan pendapat ulama tertentu, ya kita pun juga sampaikan gitu ya pendapat ulama yang lain gitu ya, pendapat ulama yang setara lah gitu, yang setara tertibnya gitu. Karena kalau misalnya menurut pendapat gue gitu siapa lo kayak gitu coba lo kayak gitu, wah itu bikin panas kan itu pasti bikin panas. Kalau tahu gitu ya, nonton TV Gitara misalnya gitu pas kita main hungkul gitu ngomong ya bisa jadi kan gitu kalau cara kasarnya kan itu. Ya kalau misalnya kita menyampaikan lebih baik gitu ya, lebih baik lagi kita sanggah. Tapi saya tidak mengambil pendapat ulama yang itu, saya mengambil pendapat ulama yang lain yang begini gitu ya. Kenapa? Menurut saya ya jelasin argumentasinya gitu ya, argumentasinya gitu ya.
itu bakal lebih hidup dan apa ya, lebih mudah diterima lah oleh orang gitu ya. Ketika kita berargumen seperti itu ya. Makanya memang ya kita itu dituntut untuk cerdas berbicara gitu ya, ke orang sekitar, ke orang sekitar. Ya, tapi ya bisa juga kita lihat kondisi orangnya juga bisa. Orang ini mah bisa nih diajak ceplos-ceplos ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ternyata ini orangnya agak kritis ya kita jangan asal bicara misalnya gitu ya, karena bisa jadi kita maksudnya apa gitu, karena kita nggak prepare akhirnya salah tangkap salah tangkap gitu ya. Jadi putus silaturahmi gitu ya, putus silaturahmi misalnya. Jangan sampai seperti itu. Itu ya. Jadi harus bisa seperti cermin, bisa mengimbangi yang ada di hadapan kita ya. Gitu ya. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan sekalian. Dari anak-anak muda ini kayaknya dari tadi ini tegang-tegang banget ini. Padahal ini kan ngobrol nih acaranya, bukan Jumatan ini. Silakan Mangga, ada pertanyaan dari para generasi Gen Z. Masih belum ada? Atau mungkin saya menambahkan pertanyaan lagi Ustaz ya? Boleh ya? Izin saya. Menambahkan karena teman-teman belum ada. Mungkin lagi berpikir pertanyaan terbaik ya. Tadi kan Ustaz menyampaikan terkait ketika hari ini pun kalau misalkan kita misalkan kan tidak bisa dengan 1 bulan 2 bulan gitu ya kita ingin menekan Islam itu tegak kembali gitu. Karena pada faktanya memang masyarakat pun belum paham gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah memang harus semuanya umat Islam paham terkait kewajiban penerapan syariat Islam, atau memang nggak harus semuanya umat Islam paham, yang penting ada yang mau menerapkan secara kualitas manusianya dia memang mampu atau memenuhi kriteria tadi, apakah bisa seperti itu? Apakah atau memang harus menunggu seluruh kaum muslimin paham dulu, atau seperti apa konsepnya? Begitu. Ya, di sini setidaknya untuk penerapan Islam itu ada 4 kriteria ya. Gitu. Jadi panjang lagi ceritanya. Ya, masih ada waktu sampai jam 10 nanti. Jadi ada 4 kriteria di mana syariat Islam itu baru bisa ditegakkan. Ya, ada 4 kriteria. Yang di mana kalau misalnya keempat kriteria ini nggak ada ya, gitu ya, maka ya penerapan Islamnya itu nggak bisa, atau alias cacat ya. Kalaupun ada ya besok udah hilang lagi. Gitu ya, besok udah hilang lagi. Gitu ya. Yang pertama bahwasanya satu ya, kedaulatan gitu ya, atau wilayah kaum muslim itu ya, yang akan diterapkan hukum Islam itu adalah wilayah yang independen. Artinya tidak berafiliasi dengan yang lain, atau tidak terikat dengan negeri yang lain, negara lain gitu ya, tidak terikat. Jadi nggak bisa tuh misalnya ngadak-ngadak bikin khilafah Islam Garut misalnya gitu, karena mungkin orang Garut sudah setuju, kemudian ada khalifah yang layak di Garut, kemudian di Garut ada lahan kosong. Nggak bisa. Kenapa? Karena Garut masih di bawah wilayah Jawa Barat di bawah Indonesia. Artinya ya setidaknya Indonesia lah. Wilayah setidaknya Indonesia lah. Atau misalnya negara Islam Jawa ya, nggak bisa gitu ya, karena ya Jawa masih di bawah Indonesia gitu ya, masih di bawah Indonesia. Jadi harus yang independen gitu ya. Nah itu kan kenapa Rasul itu hijrah ke Madinah. Maksudnya independen itu kosong kekuasaan atau gimana sih? Melepaskan ikatan dengan bukan melepaskan ikatan ya, bukan kosong kekuasaan juga gitu. Artinya ya tidak di bawah pemerintahan atau pengaruh politik yang lain, intinya begitu. Tadi kan Garut itu kan secara pemerintahan masih di bawah Jawa Barat gitu, karena masih terikat dengan Jawa Barat, nggak bisa
gitu ya, Kang Mufti bikin makar sendiri di Garut misalnya gitu, bikin Kayak negara lahan di gunung gitu. nggak bisa. Atau misalnya gunung kosong nih gitu, kita Gak ada yang ngelola. kita serukan hijrah ke gunung misalnya gitu, untuk semua yang memahami Islam semuanya nggak bisa gitu ya. Karena gedung tersebut masih di wilayah kekuasaan wilayah tertentu gitu ya, wilayah tertentu. Artinya harus Indonesia ya, setidaknya wilayah Indonesia ya gitu. Dan itu pun juga harus melepaskan ikatan dengan negeri yang lain gitu ya. Maksudnya dengan Amerika gitu ya, Cina itu harus dilepas dengan negara-negara adidaya gitu ya. Ya, jadi tidak dikontrol lagi gitu ya. Itu makna yang kedua. Yang kemudian syarat yang kedua asaniuha yaitu berkenan dengan bahwasanya keamanannya adalah keamanan kaum muslim. Artinya tentara kaum muslim itu harus siap melindungi kaum muslim dari serangan orang kafir gitu ya. Dari luar itu harus siap. Kayak misalnya contoh kan gitu. Kak Mufti bikin negara di Garut aja gitu. Nanti siapa yang mau ngamanin Garut? Nanti ada tim beraja. Saya punya siapa yang sendiri. Atau misalnya itu siapa ya mau bikin di Sekeloa sendiri, nah siapa keamanannya tuh? Masa ada cerita Khalifah ditangkap dipenjarakan? Gak mungkin kan itu. Memenjarakan. Katanya hanya kaum muslim saja yang melindungi wilayah tersebut, tidak dari yang lain. Sekalipun ada tentara non muslim tapi mereka masih di bawah kita. Artinya ya yang punya kekuasaan dari sisi militer ya itu juga harus paham Islam, nggak cuma rakyat gitu. Nggak cuma karena tadi Islam tegak ya siapa yang melindungi gitu. Khalifah diangkat gitu, pas besok langsung muncul berita gitu ya. Khalifah sudah ditangkap oleh presiden misalnya kan nggak mungkin. Atau ditangkap oleh Amerika. Siapa yang ada yang melindungi, harus dilindungi. Artinya yang melindungi kita pun harus paham dan harus mau melindungi, gitu kan? Harus mau melindungi, seperti itu. Makanya kan dulu Rasul ketika di akhir-akhir fase Madinah Makkah itu, dakwah Makkah tahun 10 sampai 13 itu banyak mendatangi kabilah menanyakan kekuatan militer mereka. Karena jangankan dakwah Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terdahulu aja itu tidak ada satupun yang luput daripada serangan fisik gitu. Semuanya pasti ada hubungannya sama kekuasaan gitu ya. Gak mungkin, itu semuanya ada gitu. Nah kemudian yang ketiga ya, asalisuha ini singkat aja, harus menerapkan Islam secara kafah. Nah, itu ya, secara inkilabiyah. Gak boleh sedikit-dikit gitu ya. Misalnya saya baru bertahap gitu ya, tapi udah ngaku negara Islam, yang jangan. Kalau negara Islam gitu. Kayak misalnya itu saya udah punya rumah gitu, tapi rumahnya belum dibangun, tanahnya hungkul gitu. Misalnya, atau misalnya saya udah punya rumah tapi udah masih pasir keisi kerar itu jadi bangunan, kan nggak mungkin. Harus jadi bangunan dulu, layak dipakai ya baru masuk gitu kan. Gitu. Nggak ada atapnya kan nggak bisa kita tinggal seperti itu ya. Kecuali mungkin kamu siap gitu pakai terpal. Gitu. Nggak pakai kenteng. Tinggal dikontrakan ya. Nggak pakai kenteng gitu. Harus seperti itu ya. Karena memang begini ya. Ini hanya gambaran saja. Kalau hukum Islam itu tidak diterapkan secara kafah, kita sulit mencernanya. Kayak misalnya contoh ya, kita mau menerapkan hukum potong tangan, gitu ya, di Indonesia, gitu ya, di Indonesia misalnya gitu. Yang pencurinya juga banyak kan gitu. Yang pencurinya juga banyak. Gitu. Tapi kalau menggunakan sistem Islam kan nanti ekonominya diatur tuh, gitu ya, di mana
angka pencurian itu ditekan dari sisi kemajuan ekonomi, sehingga orang itu tidak perlu butuh gitu ya hal-hal yang tanda kutip di sini bermakna kriminalitas untuk mendapatkan harta. Itu udah diselesaikan, baru berlakulah hukum potong tangan. Atau misalnya hukum zina ya, dicambuk sama dirajam gitu. Kita terapkan, tapi tempat prostitusi masih ada atau gimana? Sinkron ya. Atau gimana? Atau misalnya pornografi masih di mana-mana gitu ya, pendidikan terkait dengan seksual gitu ya, terkait dengan suami istri tidak ditegakkan, itu harus ditegakkan. Kenapa? Supaya orang untuk berpikiran zina saja nggak mungkin kepikiran. Jalan untuk zina saja nggak ada jalannya. Jadi kalau ada orang yang zina, ini udah keterlaluan lah gitu. Gitu. Nikah udah gampang gitu ya, dikasih fasilitas gitu ya, secara hukum juga udah dipermudah gitu. Masih zina juga misalnya gitu ibaratnya. Atau misalnya contoh gitu ya, pekerjaan itu udah di mana-mana, pekerjaannya itu tinggal kerja aja ya, nggak pengangguran kayak sekarang gitu ya. Pekerjaan udah ada gitu ya, kesejahteraan udah dijamin negara, masih juga maling. Nah, baru hukum Islam itu bisa diterapkan. Itu sebetulnya itu gambaran kecil gitu ya. Kalau misalnya hukum pidananya saya yang diterapkan, wah ngeri Indonesia itu. Berapa orang yang dirajam, berapa orang yang Bisa. yang dipotong tangan, 50% nggak punya tangan. Gitu. Wah itu. Gitu. Karena untuk menjaga orang supaya tidak maksiat saja itu nggak ada penjaganya. Gitu. Nggak ada penjaganya. Kalau Islam diterapkan itu kan ada upaya untuk menjaga kemaksiatannya dulu lah gitu. Baru diterapkan hukum gitu. Nah, itu kenapa harus inqilabiah. Kayak misalnya contoh kita menggunakan emas gitu ya. Tapi Freeport nama ada dicokot gubatur ku caranya. Emas dah pakai dinar dirham. Masa juga gak ada gitu, karena masa juga itu dipegang Freeport gitu. Kan gitu. Kruk Amerika, emas lagi. Cadangan emas di Indonesia berapa paling kan gitu, karena diambil semua ke Amerika. Ada masih emas Jawa nanti banyak. Ya, itu beda. Nggak bisa itu. Kemudian hanya kuna khalifah mubayi'u. Nah, intinya begini ya, intinya bahwasanya harus ada khalifah yang sesuai dengan kriteria pemimpin ideal itu, harus ada. Tadi ya, dari situ ya. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara sebagai negarawan gitu ya, kan mengurus negara itu kan nggak cuma khalifah. Berarti kan harus ada gubernurnya, harus ada walinya, harus ada aparatur sipil negara yang dia bertakwa gitu ya. Harus ada petugas zakat, harus ada petugas ini yang dia memang memahami syariat dan dia bisa melaksanakan tugas-tugas kenegaraan gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya, apakah cukup hanya sekedar menyiapkan khalifah yang siap saja untuk menjalankan negara Islam ini? Artinya kan harus ada gubernur yang siap, harus ada wali kota yang siap, harus ada aparatur sipil negara yang bisa menjalankan itu, harus ada orang yang bisa pegang keuangan yang paham ini juga, gitu ya. Artinya apa? Artinya semua profesi harus didakwahi, gitu ya. Atau justru kita yang menjadi kader, gitu ya, untuk bisa mengisi posisi itu, gitu ya. Pos-pos tersebut ya. Pos-pos tersebut, misalnya Sirot jadi gubernur, misalnya gitu, melayakkan diri jadi gubernur, gitu. Bisa kan ya, seperti itu. Itu harus dibangun, nggak cuman pemimpin negara yang paling atasnya doang. Semuanya juga harus diurus, karena kan kehidupan negara itu ya harus semuanya, nggak cuman pemimpinnya doang, semua termasuk tata administrasi gitu ya. Tata administrasi itu harus disiapkan gitu ya. Tapi kalau di sini setidaknya ada khalifah yang layak gitu ya. Sehingga nanti pertanyaannya khalifah yang layak yang mana kan gitu. Yang mana itu pembahasan yang lain. Gitu ya. Nah, ini untuk penjelas lagi lah gitu. Sebetulnya ini bab khusus ya 4 poin ini. Enggak. Enggak, dari yang lain nih. Sebelum ditutup, bisa satu pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan? Atau mau didiskusikan? Udah kayak pada paham ini ya yang tadi disampaikan.
Baik, kalau misalkan ini gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum saya tutup nih? Udah ya? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu karena waktunya juga sudah menyampaikan pukul 22 kurang 1 menit saja gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin Ustaz ada closing statement Ustaz, dari untuk kajian malam hari ini. Ya. Closing statement cuman ya satu kalimat aja ya, bahwasanya saya tidak Al-Fakir tidak bosan mengingatkan ya, bahwasanya sekalipun ini adalah pembahasan yang sepertinya ketinggian, Ya. sepertinya ketinggian ya, tapi karena ini adalah syariat Islam ya, yang itu tidak lepas daripada kehidupan kita ya. Kita tidak boleh punya anggapan bahwasanya ini pembahasan terlalu tinggi gitu ya. Tetap ya kita selaku muslim harus menyampaikan Islam itu apa adanya gitu ya, tanpa melihat ini ketinggian atau tidak gitu ya. Dan karena memang tadi kita sudah memahami sama-sama penting ya gitu ya pemahaman ini ya, saya mengajak kita kepada siapapun gitu ya, agar tidak malu-malu gitu ya membahaskan konsep Islam gitu ya di tengah-tengah umat gitu ya. Karena umat gitu ya tidak bangkit gitu ya, tidak mau belum bisa gitu ya mencapai taraf untuk menerapkan Islam secara kafah gitu ya, karena memang ya mereka belum tahu, belum paham gitu ya, sehingga justru yang menghambat umat nggak siap-siap itu ya, bisa jadi karena memang kitanya yang tidak menyampaikan gitu ya. Artinya ya tanggung jawab kita gitu ya yang menyampaikan kepada umat supaya ya pemahaman umat itu semakin meningkat dan kesadaran mereka untuk hidup di tengah-tengah Islam itu terwujud dan mereka menginginkan itu sendiri gitu ya. Karena khalifah atau pemimpin dalam Islam itu diangkat oleh umat, bukan mengangkat dirinya sendiri gitu ya. Tidak mengklaim wah saya seorang khalifah yang layak gini saya berkuasa gitu dengan nggak seperti itu. Islam juga negara manusiawi gitu. Islam juga negara manusiawi gitu. Yang dimana memang dalam syariat juga melibatkan umat dalam memilih pemimpin gitu ya. Konsep pemilu ya bukan berarti sesuatu yang diharamkan gitu ya pemilu itu, karena dalam Islam sendiri ada pemilu juga. Yang jadi persoalan adalah tujuan dari pemilunya apa gitu ya. Itu saja gitu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami bersama gitu ya. Mungkin nanti di agenda selanjutnya akan dibahas berkenaan dengan wewenang kepala negara ya. Wewenang kepala negara gitu. Nanti ketika Islam itu tegak pakai mazhab apa kah? Itu kan jadi pertanyaan lagi tuh, kan mazhab itu banyak gitu. Terus mau pakai yang mana gitu ya? Mau pakai yang mana gitu. Itu pun juga jadi topik yang harus dijawab kan gitu. Iya. Karena kan itu pertanyaan selanjutnya. Oh, saya sepakat menggunakan Islam, tapi Islam yang mana? Itu kan jadi pertanyaan selanjutnya, itu harus dikupas juga. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab ya, saya kembalikan ke Kang Mufti. Sekarang saya atas materi yang tadi disampaikan cukup jelas gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi tambahan sakupah bagi kita semua ya, dan bagi yang menyampaikan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena memang waktu juga yang membatasi kita, walaupun suasana sudah mulai hangat ya. Tapi karena memang waktu juga yang membatasi kita cukupkan dulu agenda ngobrol perkara Islam pada malam hari ini. Kita lanjut insyaallah Rabu depan ya, insyaallah di waktu yang sama dengan pemateri nanti belum dicarikan oleh para panitia. Kita tutup saja ngobrol perkara Islam pada malam ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.